Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas tentang struktur analisis dan desain techniques, yang mana kita nanti akan belajar tentang analisis workflow dengan metode Event Driven Process Chain, atau yang biasa lebih dikenal EPC. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita untuk minggu ini. Oke, sebelum kita masuk ke EPC, kita perlu tahu dulu apa yang disebut sama SADT. SADT di sini adalah struktur analisis and design technique. SADT sendiri adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh D.T. Rose pada tahun 1969 sampai 1973. SADT memandang suatu sistem itu terdiri dari dua hal, atau dia memandangnya dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang objek dan sudut pandang kejadian. Adapun menurut D.T. Rose, yang termasuk dalam objek suatu sistem informasi yaitu data atau dokumen, dan yang termasuk kejadian adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia, mesin, ataupun software. Untuk menggambarkan dua hal berbeda, yakni objek dan kejadian, Ditiros menggambarkannya dengan menggunakan diagram yang berbeda. Yakni yang pertama, di situ ada diagram data dan juga ada diagram kegiatan. Diagram data ini untuk sesuatu sistem yang bersifat objek, sedangkan diagram kegiatan untuk sistem yang bersifat kegiatan. Nah, di sini ada gambaran di mana beberapa di situ ada data diagram dan juga data kegiatan atau data diagram proses yang tadi sudah disebutkan ya. Di sini ada beberapa contoh yang termasuk dalam data diagram, yakni ada entity diagram, data flow, dictionary entry, ada data struktur dictionary entry. Nah, ini semua ini termasuk dalam data diagram, yang mana ini sudah tersusun dari mana yang ringkas sampai yang paling rinci. Sedangkan untuk proses diagram, di sini ada beberapa contoh, ada di FD, ada sistem flowchart, ada program flowchart, ada struktur English pseudocode, dan lain-lain. Nah, untuk kita kali ini akan masuk di program flowchart-nya. Program flowchart-nya ini nanti kita akan membahas tentang EPC, atau yang biasa disebut Event Driven Business Process Chain. Nah, kita kan perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan EPC itu. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini EPC, atau biasa disebut Event Driven Process Chain. EPC merupakan salah satu jenis flowchart yang sering digunakan dalam proses pemodelan proses bisnis. EPC dapat digunakan untuk membantu perencanaan sumber daya dan meningkatkan bisnis dalam perusahaan. Metode EPC sendiri biasanya dikembangkan menggunakan Framework Architecture of Intelligent Information System, atau yang biasa lebih disingkat ARIS. ARIS ini dikemukakan oleh August Wilhelm Schirra di Institut für Informatik di Jerman pada awal tahun 1990-an. Nah, di EPC sendiri terdapat 4 jenis objek dasar yang digunakan, yakni ada event, fungsi, unit, dan juga resource. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yakni event. Event merupakan elemen pasif yang mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi dalam proses.
Adapun contoh event di sini adalah pengadaan bahan baku atau event perekrutan karyawan baru. Itu masuk di event. Event disimbolkan sama simbol heksagonal atau biasa disebut segi 6. Ini adalah bentuk event di EPC. Disimbolkan sama heksagonal. Yang kedua, di sini ada fungsi. Fungsi adalah elemen aktif yang mendeskripsikan setiap aktivitas dalam perusahaan. Fungsi menjelaskan transformasi yang terjadi dari awal proses hingga nanti diciptakannya sebuah hasil. Jika hasil yang memungkinkan terjadi tidak sesuai yang dikehendaki, maka keputusan diambil menggunakan operator logika. Ada yang masih ingat apa itu operator logika? Operator logika ini bisa berupa and, or, nor, not, dan lain-lain. Seperti yang kalian pelajari pada awal semester 1 atau semester 2 kemarin. Pada kita waktu awal masuk di perkuliahan. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kalian sudah langsung ke softwarenya. Oke, fungsi dapat digunakan untuk proses selanjutnya dalam rantai EPC. Dalam hal ini biasanya disebut hierarki proses. Maksudnya di sini adalah fungsi ini dapat dihubungkan ke proses-proses lanjutan yang mana nantinya akan membentuk sebuah hierarki. Nah, biasanya hierarki tersebut dinamakan hierarki proses. Contoh dari sebuah fungsi yakni ada fungsi input data, fungsi login, fungsi logout, dan sebagainya. Fungsi biasanya disimbolkan dalam bentuk persegi yang mana 4 sudutnya tumpul. Nah, itu adalah sumber atau cerminan dari selanjutnya. Yang ketiga di sini ada unit. Unit adalah sesuatu yang bertugas dalam perjalanan event dan fungsi yang sedang terjadi. Dalam hal ini merupakan entitas yang bertanggung jawab pada sebuah proses. Jadi unit adalah sebuah entitas yang bertanggung jawab pada sebuah proses. Contoh dari unit di sini ada admin, CRM, dan lain-lain. Untuk unit sendiri biasanya disimbolkan sebagai persegi 4 dengan garis-garis vertikal. Garis-garis vertikal. Dan yang terakhir ada resource. Resource merupakan entitas yang mendeskripsikan sebuah input atau output pada sebuah fungsi yang masih dalam proses yang sedang terjadi. Resource ini biasanya berupa data atau informasi pada form. Resource disimbolkan sebagai persegi 4 yang ujung-ujungnya lancip, nggak tumpul kayak yang fungsi tadi ya. Jadi di sini kalian bisa membedakan apa itu event, fungsi, unit, dan juga resource. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah contoh EPC. Di sini ada sebuah customer yang mau melakukan sebuah order kepada perusahaan, yang mana di sini adalah sebuah event. Dan nanti perusahaan di situ akan melakukan input atau order request form, yang mana request dari input ini akan diproses pada sebuah sistem informasi. Sistem informasi tersebut akan memeriksa ke dalam supporting system atau CRM perusahaan. Setelah order tersebut terinput, maka akan ada output berupa order konfirmasi. Nah, output berupa order konfirmasi ini nantinya akan dikirimkan kepada customer support center atau sebuah unit usaha, atau bisa berupa sebuah resource tadi ya. Nah, di sini nanti juga ada laporan konfirmasi akhir yang mana menyebutkan bahwa permintaan tadi sudah dikonfirmasi dan sudah tersimpan
di data perusahaan. Nah, itu contoh dari sebuah EPC. Untuk contoh EPC lagi di sini bisa kita lihat, ini adalah contoh EPC di subdivisi pemesanan barang. Di sini ada beberapa tahapan. Misalkan di sini sebuah order itu dibuat, lalu order itu dianalisis, yang mana order itu akan mengakses sebuah sistem. Nah, sistem nanti akan memberitahu kepada departemen penjualan. Selanjutnya, order itu juga akan diberitahukan oleh sistem, yang mana sistemnya di sini sudah otomatis. Sistem ini akan memberitahukan juga kepada bagian departemen finansial. Nah, ini sih sebenarnya workflow atau diagram yang mana perusahaan nanti akan lebih termudahkan, dan setiap bagian di perusahaan juga akan langsung mengerti jika ada sebuah permintaan. Nah, ini yang dinamakan sebuah workflow dari sebuah proses bisnis. Ini tahapan-tahapannya tadi ya. Di sini ada setelah dibuat, dianalisis, lalu disetujui, baru nanti dilihat di bagian produknya, lalu akan dikonfirmasi kalau order tadi sudah sesuai. Oke. Untuk aplikasi EPC sendiri, kita kan sekarang sudah dimudahkan ya dengan berbagai aplikasi yang ada. Di sini ada beberapa tools untuk permodelan EPC. Yang pertama di sini ada Iris, Concept Draw, Visual Paradigm, dan Smart Draw. Ini ada beberapa contoh tools yang bisa kita gunakan untuk permodelan EPC. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan yang Iris. Jadi Iris ini untuk mata kuliah ERP, saya harap kalian paling tidak bisa dan pernah menggunakan salah satu dari aplikasi ini. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mengarahkan kalian ke Iris dulu, soalnya di Iris ini itu lebih mudah dan kalian mungkin akan lebih cepat paham untuk penggunaannya. Oke, untuk lebih jelasnya dan kalian lebih mengerti apa sih Iris itu adalah sebuah singkatan yang mana singkatan dari Architecture of Integrated Information System. Iris sendiri merupakan sebuah metode permodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh Agus William Scheer. Menurut Scheer, di tahun 2000-an, Iris dapat digunakan sebagai dasar dalam bisnis proses, re-engineering, dan sebuah manajemen. Permodelan proses bisnis dalam Iris merupakan sebuah proses 3 tahap yang menitikberatkan pada siklus hidup proses bisnis yang berkesinambungan. 3 tahap yang dititikberatkan di sini meliputi perancangan, analisa, dan optimasi. Dalam metode Iris, permodelan dilakukan berdasarkan konsep Iris House of Business Engineering atau bisa disebut HOBE, yang mengintegrasikan proses tidak hanya dari proses bisnis organisasi, namun juga sampai pada proses bisnis dari sudut pandang teknologi informasi. Namun cara menggunakan Iris bisa kalian lihat di sini. Ini ada sebuah video. Nah, ini adalah halaman utama setelah kita menginstal Iris. Di sini Iris 0.1 ya. Nah, kita pilih yang bisnis proses untuk membuat sebuah model proses bisnis.
Setelah diklik, di situ kita akan dihadapkan pada beberapa simbol. Simbol itu ada simbol event, simbol activity, dan juga beberapa simbol logika algoritma. Jadi ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama, di sini nanti kita akan membuat sebuah, contohnya di sini membuat sebuah model proses bisnis di mana customer ingin membeli sebuah buku baru. Di situ kita mulai start activity-nya. Kita namai customer ingin membeli sebuah buku baru. Lalu kita buat aktivitasnya. Pertama, kita membuka online shop atau mencari judul buku. Setelah itu kita membuat sebuah operator logika, yang mana jika atau sebuah pilihan, di situ diambil sebuah operator logika, yang mana operator logika itu akan membuat dua buah pilihan. Bisa nanti itu bukunya ketemu, yang berdasarkan dengan judul tadi ya, itu bisa ketemu atau tidak. Jadi operator logikanya di sini adalah sebuah pilihan. Ya. Jadi itu sebuah operatornya tadi. Jadi itu 3 tahapan tadi ya, bisa kalian lihat 3 tahapan dari iris tadi. Ini kita ulang. Ini tahapan yang pertama, tahapan yang kedua nanti. Nah, ini tahapan yang ketiga ya. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan dari sebuah pencarian buku tadi yang dilakukan oleh customer. Jika buku itu diketemukan atau judul buku diketemukan, nah, nanti aktivitas-aktivitas ini bisa saling diintegrasikan. Jika yang kiri itu jika buku tidak ketemu, dan yang kanan itu dilakukan jika buku itu atau judul buku itu diketemukan. Itu kenapa dihubungkan? Karena di situ jika tidak ketemu itu juga bisa langsung exit atau keluar ya. Nah, ini adalah contoh mendelete sebuah proses. Jadi proses itu bisa kita delete, bisa kita tambahkan operator logika sesuai dengan kebutuhan proses model bisnis kita. Atau sesuai apa yang ada di perusahaan kita. Nah, itu jika kita menemukan bukunya tadi, di check out lalu dibayar. Nah, ini cara menambahkan jika di situ ada sebuah sistem yang bekerja pada activity kita. Jadi di situ ada sistem yang, maksudnya di situ ada record system, itu ada sebuah data yang disimpan di sebuah sistem. Nah, ini
juga beberapa kemungkinan ada pembayaran yang tidak bisa dilakukan atau segala kemungkinan yang tidak bisa dilakukan. Jadi bisa dimasukkan di sini. Nah ini kenapa? Tadi di situ ada banyak, ini karena semuanya sudah tercatat pada sebuah sistem. Nah, yang terakhir ini kita juga bisa menambahkan di ARIS itu beberapa departemen yang berhubungan secara langsung dengan dengan sebuah permintaan buku ini. Contohnya di sini ada departemen atau logistik departemen yang mana nantinya akan melakukan pengiriman buku kepada kita. Nah, jika kita tekan F7 maka akan terbentuk sebuah bagan yang mana bagan ini akan menjelaskan secara rinci detail-detailnya di mana semua akan terhubung. Nah, ini cara menyimpannya. Bentuknya .idf ya. Itu untuk format entah dari ini. Jika untuk Microsoft Word itu biasanya tipenya .doc, kalau ini di tipenya idf. Nah, ini juga kita bisa menambahkan judul untuk sebuah proses bisnis yang kita buat. Seperti itu langkah-langkah untuk membuat sebuah proses bisnis di ARIS atau IRIS. Oke. Jika ada yang kurang paham nanti bisa langsung WA aja ke forum ya. Selanjutnya untuk minggu-minggu kemarin itu kita masih belum punya nilai ya untuk tugasnya. Di sini saya harap kalian membuat kelompok maksimal 3 orang, bisa diurutkan berdasarkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Nanti buat sebuah diagram EPC menggunakan aplikasi ARIS, yang mana aplikasi tersebut sudah saya lampirkan di software pembelajaran di Google Classroom. Bisa kalian download. Untuk event prosesnya kalian bisa terserah kalian. Tugas bisa diambil dari salah satu dari sekian banyak proses di perusahaan. Bisa pemesanan barang, distribusi barang, dan lain-lain. Tugas antar kelompok dilarang sama. Tugas dipresentasikan perwakilan kelompok. Ada pertemuan selanjutnya secara acak. Dan saya yang akan memilih salah satu NIM dari kalian. Saya harap kalian bisa mengerti tugasnya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di forum. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri untuk kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.